Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK YP Fatila 1 Cilegon. Paten. Oke, luar biasa. Bapak ucapkan selamat datang di ruang BK. Dan Bapak juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah memenuhi undangan Bapak untuk datang ke ruang BK. Bapak juga ingin meminta maaf karena Bapak sudah memanggil kalian di tengah jam pelajaran. Kalian jangan khawatir, insya Allah Bapak sudah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran saat ini. Dan mudah-mudahan dan sudah pasti kalian tidak akan dianggap bolos gitu. Iya, Pak. Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa untuk kegiatan ini? Siapkan, Mas. Iya. Ayo, siapa yang bersedia memimpin berdoa? Doa kayak biasa aja. Ada yang bersedia? Mas, iya, seperti dia melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kang Mus sudah memimpin kegiatan berdoa dengan baik. Selanjutnya Bapak ingin memberitahukan kepada kalian sebetulnya apa sih tujuan kalian itu dipanggil ke ruang BK ini. Mungkin ada yang bagian kalian bertanya-tanya, kok saya dipanggil gitu kan ya? Iya. Emang saya punya masalah apa? Dan sebetulnya
anak yang dipanggil ke ruang BK itu bukan saja yang bermasalah saja. Memang betul siswa yang bermasalah biasanya pasti dipanggil ke ruang BK. Hanya saja guru BK itu bukan yang siswa yang salah saja yang dipanggil gitu. Nah, terbukti pada hari ini kalian tidak punya masalah dan Bapak panggil di ruang BK. Lalu kalau saya tidak punya masalah, saya mau apa Pak gitu kan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Coba siapa yang tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Siapa? Yang tahu nggak? Ada yang tahu apa sih kegiatan apa sih bimbingan kelompok itu? Apa? Kim. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak Kim? Ada yang tahu? Ayo. Pengarahan secara berkelompok. Oke, pengarahan secara berkelompok. Baik sekali. Ada pendapat lain selain dari Kang Mus atau Mas Mus ini? Mus. Berdiskusi boleh. Ada pendapat lain lagi? Ya. Bekerja sama boleh. Ada lagi? Bertukar pikiran. Hah? Bertukar pikiran luar biasa. Ada lagi? Oke, jadi apa yang sudah kalian sampaikan itu terkait apa bimbingan kelompok itu sudah betul. Jadi memang kegiatan bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan pada intinya suatu bimbingan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa dalam bentuk kelompok. Nah, dalam prosesnya itu nanti ada yang menggunakan tekniknya diskusi, ada yang menggunakan tekniknya bermain peran, ada yang menggunakan tekniknya itu teknik simulasi game gitu. Ada juga yang menggunakan tekniknya brainstorming atau curah pendapat dan masih banyak lainnya gitu. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan tadi itu sudah betul gitu. Nah, lalu pada kegiatan hari ini teknik apa yang kita gunakan? Jadi pada hari ini kita menggunakan teknik yang namanya problem based learning. Jadi kita mengacu pada suatu masalah gitu. Ketika kita menghadapi masalah ini seperti apa nih pemecahan masalahnya gitu. Seperti apa solusi yang harus kita ambil. Nah, dalam prosesnya nanti menggunakan curah pendapat. Nah, lalu tujuan layanan. Apa sih tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini gitu kan? Tujuan umumnya yang pertama, peserta didik mampu berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk etika peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk etika peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengkreasikan bentuk-bentuk etika sebagai peserta didik menjadi sebuah karya. Nah, ini selanjutnya adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 kali 2 jam pelajaran atau 80 menit. Adapun asas-asas dalam bimbingan kelompok ini, yang pertama ada asas kesukarelaan. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Yang ketiga ada asas kerahasiaan dan yang keempat ada asas kenormatifan. Artinya untuk asas yang pertama kesukarelaan. Di sini Bapak minta kalian dalam mengemukakan pendapat atau dalam mengikuti proses kegiatan ini diminta dengan sukarela. Tidak ada perasaan yang terpaksa atau lagi merasa terbebani. Lalu yang kedua keterbukaan. Maksudnya apa? Dalam bimbingan kelompok ini memiliki asas yang namanya keterbukaan. Itu maksudnya dalam mengemukakan pendapat kita diharapkan bisa terbuka gitu. Lalu ada asas kerahasiaan. Wah Pak, saya nanti kalau terbuka, saya khawatir nanti bocor gitu. Saya nanti
Pak gurunya nanti nyeritain nggak sama orang lain gitu kan? Nanti ininya gimana? Makanya di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Bapak harap ketika nanti teman-temannya ini ada yang mengemukakan pendapatnya atau mengemukakan pengalamannya, Bapak harap kita bisa menjaga gitu. Pokoknya selain di forum ini kita dilarang membahas gitu. Mau dengan siapa nggak boleh ya, karena sudah ada asasnya. Yang terakhir ada asas kenopatifan. Lalu di sini ada rambu-rambu dalam kegiatan yang harus kita patuhi. Yang pertama, angkat tangan sebelum berbicara. Lalu gunakan mic ketika berbicara. Dalam hal ini mic-nya kita menggunakan handphone ya. Kan lebih baik, karena apa? Supaya terdengar. Lalu yang ketiga, dilarang memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika kita ingin berpendapat, alangkah baiknya kita menunggu teman kita atau anggota kelompok yang lain selesai berbicara. Baru nanti kita angkat tangan, setelah itu baru berbicara. Nah, selanjutnya Bapak harap kita dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan penuh tanggung jawab, baik itu dari Bapak selaku guru BK dan kalian selaku peserta didik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Bapak ingin melakukan sebuah permainan konsentrasi, karena memang di jam segini itu masih rentan, istilahnya tingkat konsentrasi kita itu masih lemah. Ditambah lagi cuaca yang dingin, itu kan mendukungnya. Untuk apa itu kalau dingin? Tidur di rumah kan, tarik selimut udah, aduh. Makanya Bapak punya permainan, ini namanya tes konsentrasi. Kalian siap nggak melakukan permainan ini? Siap. Oke, kalau siap, coba semuanya berdiri dulu. Nah, jadi aturan mainnya pertama, ini ada bola pertanyaan. Ya. Aturannya bagaimana Pak cara mainnya? Nah, jadi ketika Bapak melemparkan bola ini atau siapapun nanti melemparkannya boleh ke siapa aja. Nah, ketika Bapak melemparkan ke siapa? Raihan. Bapak akan melemparkan pertanyaan. Akan tetapi si Raihan ini tidak boleh menjawab, apalagi diem gitu. Nah, kalau semisal dia menjawab, dianggapnya kalah ya. Kalau dia diam lebih dari 5 detik, dianggapnya juga kalah. Dan nanti yang kalah boleh duduk, dan nanti yang menang insya Allah setelah kegiatan ini akan Bapak beri hadiah. Siap? Kita simulasi dulu ya, jangan langsung main ya. Kita coba ke siapa nih? Siap-siap tangkap semua ya. Oke? Tadi naik apa ke sekolah? Enggak boleh jawab ya. Jadi, nah kita contoh lagi. Rehan siapin dulu pertanyaan 1. Pertanyaan 1. Udah punya pertanyaan belum? Oke. Makan apa tadi? Lempar ke temennya, kasih pertanyaan. Langsung kasih pertanyaan. Yang penting dalam bentuk pertanyaan ya. Dan yang dilempari bola itu dilarang menjawab, apalagi diem. Kalau diem atau menjawab dianggap kalah atau gugur. Oke. Siap? Berarti lempar. Sini mulai dari Bapak dulu. Cukup ya simulasinya ya. Kita langsung mulai ke permainan. Kita untuk melatih tingkat konsentrasi kita gitu. Udah konsen belum, apa pikirannya masih di rumah gitu. Ya? Oke, Bapak mulai. Udah sarapan? Hai. Bangun jam berapa? Berangkat sama siapa? Mandi sama apa?
Tidur jam berapa? Bapak sehat? Ibu sehat. Duduk. Kasih korek. Ayo, berangkat lagi. Bangun jam berapa? Gimana kabarnya? Pakai kaos kaki. Apa kabar? Apakah kamu pakai kaos dalam? Mandi jam berapa? Tidur jam berapa? Makan jam berapa? Naik motor apa? Duduk. Kasih yang lain. Siapa? Eka aja tuh yang dekat. Ayo Bu ya. Nama kamu siapa? Berangkat sama siapa? Mandi jam berapa? Ayo. Badan sehat. Tadi pagi mandi enggak? Enggak ada. Sekarang pelajaran apa? Makan apa? Kamu udah makan belum? Jadi pertanyaannya jangan diulang-ulang, harus nyari pertanyaan lagi. Kayak tadi makan kan udah tuh, jangan diulang lagi gitu. Tadi pagi minum enggak? Besok sibuk nggak? Hari ini hari apa? Tadi jalan macet nggak? Aduh. Ayo Rehan. Tadi makan enggak? Udah ya. Udah ditanya kan? Pertanyaan makan. Ayo. Pakai sepatu enggak? Semalam hujannya berapa? Kamu di mana? Salat subuh nggak tadi pagi? Udah tidur belum? Duduk. Ayo tinggal 3 orang. Empat. Empat orang. Biasa Pak. Nanti siang ada acara. Nanti main ya. Nanti jogging ya. Apa kabar? Apa kabar sudah? Apa kabar sudah? Apakah kamu tadi malam belajar? Saya mau dia apa? Pelajaran yang paling disuka apa? Ayo. Nih. Ayo, final. Ukuran sepatu kamu berapa? Pacarmu siapa? Udah. Oh, pelajaran udah ya? Udah, Pak. Berarti yang menang siapa? Eka. Bingung kan Jayu? Kalau berdua bingungin pertanyaannya. Oke, bagaimana dengan permainan tadi? Apakah sudah menggugah konsentrasi kalian? Jadi sudah ibaratnya sudah apa ya? Fresh gitu ya. Kalau gitu kita ke tahap selanjutnya. Apakah sudah siap? Siap. Jadi dalam kegiatan ini kita akan membahas materi tentang etika peserta didik. Tadi sudah Bapak bahas tekniknya apa yang Bapak gunakan dalam diskusi bimbingan kelompok ini, yaitu problem based learning. Apa maksudnya? Jadi bimbingan yang berbasis masalah ya. Coba Bapak ingin tanya, ketika kalian mendengar kata etika, apa sih etika itu? Apa yang terlintas di dalam kepala kalian? Sikap sopan santun, Pak. Sopan santun. Terus apalagi? Sikap, Pak. Sikap. Apalagi? Tata krama. Tata krama. Lalu apalagi? Ada yang tahu? Apa lagi ya? Yang punya pendapat lain? Ada. Apa tadi? Sikap, sopan santun, tata krama. Ada yang lain? Akhlak. Akhlak. Lalu apa lagi? Apa lagi ya? Ayo. Sudah? Tiga sudah? Bapak ingin bertanya. Lalu sama apa beda itu antara akhlak, etika, sikap, sopan santun tuh sama apa beda? Sama, Pak. Sama. Beda. Artinya apa tuh? Maksudnya jika didefinisikan seperti apa? Etika, sopan santun, akhlak itu apa? Ya. Sifat terpuji. Sifat terpuji, terus Tata cara menghormati. tata cara menghormati. Jadi
kalau semisal ada istilah wah ini nggak etis nih, berarti bisa dikatakan artinya apa tuh? Atau ini etis nggak sih gitu? Nggak sopan Pak. Nggak sopan. Terus, ayo siapa lagi? Ayo. Iya, apa ya? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Jadi kalau semisal wah ini nggak etis nih, berarti istilahnya akhlaknya kurang gitu ya. Gitu ya. Jadi Bapak ingin memberi penguatan saja. Jadi apa yang kalian sampaikan tuh sudah sangat betul. Gitu. Ada yang bilang tadi sopan santun, ada yang bilang akhlak, ada yang bilang apa tadi sikap, ada yang bilang apa tadi kan ya. Jadi memang pada dasarnya etika itu bisa dikatakan apa ya, batasan dan aturan gitu ya. Lalu apa yang membedakan gitu. Jadi sebetulnya etika, sopan santun pada dasarnya sama, hanya saja yang membedakan itu ada pendapat yang mengatakan bahwa etika, moral, dan sopan santun itu yang menentukan dasarnya dari mana? Dari suatu kelompok. Ya. Jadi semisal ada siswa, wah ini nggak etis nih, wah ini nggak sopan. Berarti dengan kata lain dia sudah melanggar aturan apa? Aturan yang sudah dibuat di sekolah. Kalau semisal di masyarakat, wah ini orang nggak etis nih, ini orang nggak sopan, berarti dengan kata lain sudah melanggar di peraturan masyarakat. Nah kalau akhlak, apa yang menentukan akhlak? Wah ini orang nggak berakhlak nih, apa? Kalau tadi kan sopan santun, etika itu melanggar aturan dari suatu kelompok ya. Nah kalau akhlak apa? Kalau akhlak itu melanggar peraturan dari yang maha kuasa. Wis, tepuk tangan. Jadi yang membedakan itu antara etika, moral, akhlak. Kalau akhlak itu yang menentukan dasarnya itu langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau semisal melanggar dari Al-Quran, ya bisa dikatakan akhlaknya kurang atau bahkan tidak berakhlak gitu ya. Nah lalu Bapak ingin bertanya nih, penting gak sih etika itu dalam untuk seorang peserta didik tuh penting gak etika itu? Penting. Sangat penting. Alasannya apa? Untuk bisa menghargai yang lebih tua. Bisa menghargai yang lebih tua. Lalu apalagi? Kenapa sih kok seorang siswa itu ya kok penting banget harus memiliki etika gitu? Raihan? Bagaimana Raihan? Kenapa? Kok penting gak menurut Raihan tuh penting gak seorang siswa itu memiliki etika? Penting, kenapa? Nah, terus kalau menurut Kang Mus gimana Kang Mus? Etika. Kenapa seorang siswa itu penting banget kok harus beretika itu kenapa? Supaya tidak melebihi batas yang wajar. Oke, supaya tetap pada jalurnya gitu ya dan tidak melewati batas gitu. Ada lagi yang punya pendapat lain? Sopan terhadap guru. Sopan terhadap guru. Oke. Lalu Bapak ingin bertanya, siswa itu kalau antar siswa ada etikanya juga nggak? Ada Pak. Berarti bukan hanya ke guru saja, ya? Iya. Coba etika siswa itu kepada siapa saja? Semoga orang yang lebih tua
pada orang yang lebih tua, lalu etika pada teman sebaya, terus kepada siapa lagi? Yang lebih muda. Yang lebih muda harus mengayomi gitu ya. Iya. Harus menyayangi. Ada lagi? Sudah. Pada masyarakat sekitar. Oke, kepada masyarakat sekitar. Ada lagi? Ayo Eka, yang tadi menang main lempar pertanyaan, bagaimana? Etika siswa itu kepada siapa aja? Kepada semua orang, Pak. Pada semua orang. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari apa yang sudah disampaikan sama kalian tadi, etika peserta didik itu yang pertama, kepada yang maha kuasa itu ada etikanya enggak? Ada. Jadi kita sebagai siswa atau peserta didik itu yang pertama harus memiliki etika kepada yang maha kuasa. Dalam hal ini kita selaku seorang muslim memiliki etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita harus memiliki etika kepada sesama manusia ya. Pada orang lain, orang sekitar gitu. Mau itu nanti bentuknya dalam yang lebih tua atau sebaya atau yang lebih muda. Oke. Tadi kita sudah bahas, ternyata etika itu penting. Sepakat semua ya? Sepakat. Penting sekali etika itu dalam siswa, dalam pendidikan. Mau itu gurunya, mau itu peserta didiknya. Dalam hal ini peserta didik sangat penting gitu. Kita bayangkan, coba siapa ini yang belum bersuara di tadi ini? Siapa? Johar. Bagaimana sih kalau seorang siswa itu tidak memiliki etika, bakal seperti apa seorang siswa itu? Tidak punya sopan santun. Tidak punya sopan santun, lalu Terus tidak menjaga sikap kepada yang lebih tua. ya tidak menjaga sikap yang lebih tua. Lalu sebelahnya Bersikap sewajarnya. Tidak bersikap sewajarnya. seorang siswa jika tidak memiliki etika akan seperti apa gitu? Akibat. Akan seperti apa? Ini siapa namanya? Ismat. Menurut Ismat bagaimana? Iya, kalau seorang siswa tidak memiliki etika itu akan seperti apa sih? Kan tadi katanya kan penting kan etika itu bagi seorang siswa. Lah, kalau seorang siswa itu nggak punya etika akan seperti apa gitu? Oke, tidak adanya saling menghargai antar sesama. Ada lagi? Sebelahnya Mas Ismat coba? Adab yang kurang. Hah? Adab yang kurang. Iya, adabnya kurang, betul. Dinilai jelek oleh orang sekitar. Nah, itu. Dinilai jelek oleh orang sekitar. Pasti beda nggak sih? Semisal ada seorang siswa, dia pinter banget, dia sudah pinter, akhlaknya bagus, etikanya bagus. Lalu ada lagi seorang siswa yang udah dia males, etikanya nggak ada, sama guru nggak ada sopan santunnya. Kira-kira sikap guru itu sama dua orang ini sama apa beda? Beda kan? Jadi betul sekali tadi apa yang dikatakan sama Rashid sama Mas Rashid itu betul sekali. Jadi akan ada perbedaan antara orang yang beretika dengan orang yang tidak beretika. Dalam konteks ini yaitu seorang siswa. Lalu fungsi etika itu apa? Tadi sudah dibahas sama
Mas Mus apa panjangannya? Mustari. Saya kok enaknya manggilnya Kang Mus. Dia sudah disampaikan sama Kang Mus. Jadi fungsinya itu untuk menjaga agar kita itu terus dalam lintasan gitu ya. Gitu. Supaya tidak keluar-keluar, karena ketika kita keluar ya ada konsekuensinya gitu ya. Yang pertama tadi sudah dikatakan juga, kita akan dianggap jelek oleh orang. Dan yang kedua pasti sikap orang ke kita juga akan beda. Tadi pengantarnya sudah. Sekarang Bapak ingin tanya, bentuk-bentuknya itu etika itu seperti apa? Tadi kan etika itu ada yang bilang sopan santun, ada yang bilang sikap. Nah, ada yang bilang ini. Bentuknya seperti apa? Bukan etika itu ada kepada yang maha kuasa, ada kepada orang, mau itu yang lebih tua, mau yang lebih muda, mau yang sesama. Coba ada yang bisa. Ketika masuk kelas atau enggak rumah wajib mengucapkan salam. Oke, termasuk etika juga kan? Iya. Ketika kita masuk kelas, ketok dulu, lalu bilang salam. Ada lagi bentuk-bentuk etika dalam siswa? Bersalaman ketika bertemu dengan guru. Bersalaman ketika bertemu dengan guru. Sekarang zamannya insya Allah corona sudah nggak ada. Iya, Pak. Jadi jangan takut-takut, ketika ketemu guru salam aja, disalamin aja gitu ya. Insya Allah sudah nggak datang lagi lah yang namanya si COVID itu. Lalu apalagi bentuknya? Izin ketika ingin keluar kepada guru ketika sedang jam pelajaran. Oke, jadi ketika sedang pelajaran, kayaknya kan gimana gitu. Kayak sekarang Bapak lagi melakukan kegiatan bimbingan kelompok, tiba-tiba ujuk-ujuk Kang Mus tanpa ngomong, tanpa keluar. Kan kayaknya gimana gitu kan ya. Makanya ada etikanya. Betul. Jadi kalau lagi dalam kegiatan forum seperti ini belajar, harus ada minimal angkat tangan, bilang izin gitu ya. Terus apalagi bentuk-bentuknya? Tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik, menjaga kata, bagaimana kita dalam berkata itu tidak menyakiti lawan bicara. Ada lagi? Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Lalu? Mas Rashid? Bagaimana? Enggak, Pak. Nah, jadi seperti itu ya bentuk-bentuknya. Tadi mayoritas itu etika kepada guru. Lalu jika etika kepada yang maha kuasa seperti apa? Kita seorang siswa itu juga selaku makhluk hidup, makhluk beragama gitu kan, punya kewajiban juga yang harus dilaksanakan. Salah satunya sholat, ngaji, gitu kan, mempelajari ilmu-ilmu agama gitu. Nah terus jika bentuk-bentuk kepada teman sebaya seperti apa etika itu? Menghargai teman. Lalu apa lagi? Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Tidak mengejek teman yang berbeda agama, betul. Membantunya kalau lagi keadaan kesusahan. Iya, membantu orang yang sedang kesusahan. Karena ada istilah ya, apa yang kita tanam, insya Allah kita akan petik gitu kan. Karena ada juga yang bilang gitu, ketika kita sedang berbuat baik kepada orang, sebetulnya itu kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Betul sekali, menolong orang yang sedang kesusahan. Ada lagi?
Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman, mau itu orang mana, mau itu latar belakangnya apa gitu kan. Ya. Tidak membeda-bedakan. Ayo, ada lagi? Seperti apa bentuk-bentuknya? Apa ya? Membantu jika kesusahan. Ya, udah. Sudah Kang Bos tadi. Oh iya. Oke, sekarang tadi kita sudah membahas tentang etika ya, sudah mulai dari pengertian apa itu, sikapnya, fungsinya apa etika itu, lalu dampaknya jika kita tidak beretika seperti apa. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti silahkan kalian amati dan kalian identifikasi. Sebetulnya dalam video itu masalahnya apa gitu terkait dalam kegiatan kita hari ini, yaitu dalam konteks etika ya. Sekarang kita akan melihat sebuah video. Silahkan kalian amati. Kampus Tinggi Indonesia. Katanya kita udah 2 tahun. Gak kedengeran ya? Bentar. Kampus Tinggi Indonesia. Katanya kita udah 2 tahun. Oh ini. Iya nih. By the way, kamu siap buat nanti kan? Nggak tahu juga. Aduh, tenang. Tim pasti kok jawabnya. Cara kan aku lebih pintar daripada kamu. Jangan kalau gitu. Santuy. Udah jam 8 nih. Terus, kelas kan udah jam 8. Pagi, Pak. Dari mana kamu? Dari rumah, Pak. Gitu aja nggak ada, Pak. Permisi, Pak. Ya, silakan dulu. Oke. Hari ini saya akan mengadakan kuis. Apa itu benar? Kenapa kalian cuma segini aja? Nah, kalian juga mereka takut, Pak. Karena kan penyok dari saya. Dulu, saya berikan dulu aja sekarang. Kamu. Oke, ulangan ini saya akan mengadakan 30 menit. Mulai dari sekarang ya. Semoga kalian dapat pelajaran dengan baik. Tolong jangan ribut ya.
jam latihan deh. Suka ada nggak terus kan? Bukan gitu. Ah udah pergi mana? Dasar goblok nyontek dari bangga. Jangan sini. Kalau kita kamu surut apa apa? Aku salah bodoh, tapi ingin bicara kamu harus jaga. Tidak cuma udah 2 tahun. Masa kan kita ingin surut? Kalau lain kali itu kita bicara kamu jaga. Besok kan kami mau saya. Pasti dosen pernah sama kamu. Bro. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Ya, silakan masuk. Oh ya Mak, mohon maaf. Kalau ujiannya jam berapa ya Pak? Itu ujian saya akan dari sekarang. Dan saya kasih waktu 30 menit untuk kamu mengerjakan. Saya harap kamu kali ini bisa mengerjakan dengan baik. Ini Pak, ini saya sudah jawab. Hasilnya kamu saya katakan. Benar apa? Iya benar. Kamu tahu apa? Nilai tertinggi saat kuis kemarin itu siapa? Kamu. Saya apa? Iya. Tapi kalau pemegang nilai tertinggi kemarin itu saya, terus kenapa bapak bilang bukan saya? Itu karena etika bicara kamu yang sangat buruk. Kamu tahu kan? Pintar-pintarnya orang jika tidak punya etika bicara yang baik dengan orang yang biasa itu sama aja bohong. Oke, kamu ngerti kan? Oke, dari penayangan video tadi, siapa yang ingin mengemukakan hasil identifikasinya? Ayo. Siapa sebelah? Kang Mus siapa sebelahnya? Hakim. Mas Hakim gimana Mas Hakim? Apa yang Mas Hakim sudah identifikasi dari video tadi? Pintar itu bonus, etika itu nomor 1. Wih, tepuk tangan dulu. Lalu yang memiliki hasil identifikasi yang lain dari Mas Hakim ada? Pak, dari video tadi etika berbicara itu sangat penting Pak. Iya, etika berbicara itu sangat penting. Ada lagi? Mas Johari? Bagaimana? Etika itu penting. Benar sih Pak. Benar kayak kata-kata itu susah. Harus apa? Cuma kalau pintar, tapi kalau tidak ada etikanya, tetap saja terlihat bodoh. Oke, betul. Ayo, bagaimana hasil identifikasinya, Mas? Pandangan orang yang punya etika dengan yang tidak punya etika berbeda seperti video tadi. Oke, jadi di video tadi ada 2 orang ya. Iya. Padahal yang satu itu nggak pinter-pinter amat, Iya. dan yang satu pinter gitu, tapi etikanya rendah. seperti yang sudah dibahas tadi di awal kan, Iya. ternyata perlakuan orang tuh pasti akan beda pada orang yang tidak memiliki etika. Gitu. Ada lagi yang ingin menyampaikan hasil identifikasinya? Mas Eka? Ke Mas Eka? Udah Pak tadi yang bisa. Sama ya? Sama. Oke, jadi Bapak ingin bertanya nih terkait video tadi. Apa sih penyebabnya mahasiswa itu tadi kok tidak lulus ujian? Etika berbicara yang kurang. Oke. Kurang sopan santun, terus Karena sombong. karena menganggap remeh gitu kan. Remeh. Wah, gampang amat sih kan gitu.
Lalu ada lagi? Ayo. Dari apa yang sudah dilakukan oleh si mahasiswa yang tidak lulus ujian tadi, kita dapat melihat bahwasanya sangatlah penting gitu ya. Dalam konteks ini bentuk etikanya apa? Etika berbicara gitu. Jadi memang kita itu selaku makhluk hidup, selaku manusia, kita memiliki yang namanya kebebasan berpendapat. Kita memiliki kebebasan untuk mengemukakan apa yang sedang kita rasakan gitu. Akan saja jika tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di sekitar, ya akan seperti itu. Jadi akan melampaui batas. Lalu mahasiswa itu akhirnya berubah nggak? Berubah. Apa yang membuat dia berubah? Karena teman. Itu faktor teman ya. Jadi ketika dia sedang istilahnya kecewa, sedang marah gitu, karena apa yang selama ini dia anggap remeh gitu, dia anggap gampang, ternyata dia dianggap tidak lulus gitu. Tapi di situ ada temannya yang mengingatkan. Karena dari itu disitulah fungsinya teman, saling mengingatkan. Jadi si temannya tadi juga mencerminkan bentuk etika sesama teman sebaya gitu. Dan ketika sudah seperti tadi bersikap tidak etis gitu, siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Lalu orang lain dirugikan nggak? Dirugikan. Kenapa? Karena tidak ada yang sopan. Iya, jadi ketika sikap dia seperti itu, bisa jadi lawan bicara kita tersinggung, kan seperti itu. Apalagi dalam konteksnya di situ dia sedang berhadapan dengan pengajarnya, dengan gurunya gitu ya. Oke, lalu dalam permasalahan dari video tadi, apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Pentingnya punya etika. Lalu pentingnya punya sopan santun. Ada lagi? Belajar menghargai. Betul. Coba di sini Bapak ingin menanyakan terkait etika tapi di luar dari video ini. Ya. Adakah yang pernah mengalami atau menemui sikap orang yang seperti tadi? Lalu jika pernah, bagaimana kalian menyikapinya pada saat itu? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Ayo. Ada nggak yang pernah ternyata kita jangan bicara orang dulu deh, kita bicara diri kita sendiri dulu gitu ya? Iya. Terkadang kita itu ketika melakukan gak sadar, gitu ya? Iya, Pak. Dianggapnya kayak orang yang tadi tuh, ya dianggapnya nggak melanggar aturan gitu. Dan ketika sadarnya itu apa yang buat dia sadar tuh? Satu, ulangannya nggak lulus. Lalu yang kedua, temannya marah gitu kan ya? Iya. Temannya mengingatkan gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ayo ceritakan pengalamannya, Mas Eka. Ayo pengalamannya. Pernah nggak mengalami seperti itu gitu? Jadi ketika dalam main sama temen gitu kan, wah saya setelah pulang dari main di rumah mikir,
kayaknya tadi saya salah gitu ya, kayaknya tadi saya berlebihan gitu tuh, kayaknya tadi saya melewati batas gitu. Pernah nggak ngalamin? Nah kalau pernah boleh di sharing apa gitu kan, bentuknya seperti apa. Mas Eka boleh, Mas Eka? Yo, Mas Eka dulu lagi di daftar sekolah KMTS Ciwandan, Pak. Saya pas tesnya tuh isinya agak ngeremehin gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Pas lagi tes ngaji juga saya remehin gitu, gampang amat gitu kan. Ya taunya saya nggak lulus, Pak. Nah, gitu. Jadi memang istilahnya beberapa orang itu ada yang pernah mengalami memang seperti itu gitu. Dan kita jangan deh bicara orang mah, bicara kita aja dulu kan gitu. Lalu sebelahnya Mas Eka punya pengalaman? Mas Rasid? Pengalaman. Sebelahnya Mas Rasid Belum, enggak ada Pak. punya pengalaman? Kang Mus Mus, punya pengalaman apa Kang Mus? Mungkin ada salah kata ke teman mah pasti ada. Nah bentuknya itu seperti apa yang Kang Mus ingat gitu? Bercanda kayak mengejek, cuman nggak tahu orang itu tersakit hati atau enggak. Oh, Ya, Iya. mengejeknya itu dalam apa? Dalam ketika lagi main game, apalagi apa gitu, lagi belajar, Ya apalagi sedang bercanda gitu. lagi bercanda, Kadang lupa berlebihan. berlebihan. contohnya kayak gimana? Ya nggak tahu. Oke, jadi secara garis besar Bapak yakin pasti kita semua pasti pernah mengalami gitu ya. Dan apalagi ketika kita sudah istilahnya itu mampu, kadang istilahnya apa ya, bisikan tuh kadang suka kuat gitu ya. Gampang lah kan gitu ya. Gampang lah ya. Apalagi sama orang juga kadang-kadang suka berlebihan. Hanya dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa lebih istilahnya punya rem gitu ya. Punya rem, kita boleh bebas berpendapat. Kita boleh, ini hanya saja kita harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di sekitar. Oke, sekarang Bapak ingin lebih jelas lagi, dan karena tadi masih ada beberapa yang belum bersuara gitu ya. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis itu pernah nggak kalian mengalami kayak tadi gitu, masalah etika itu pernah nggak? Boleh itu nanti dari diri sendiri, boleh Pak saya pernah mengalami perlakuan tidak mengenakan gitu, dari teman, ini loh bentuknya seperti ini gitu, boleh ditulis. Dan ketika memang pernah mengalami, wah ternyata setelah itu saya akhirnya nge-WA teman saya minta maaf gitu, akhirnya kita biasa lagi gitu ya. Boleh ditulis saya punya pengalaman apa terkait masalah etika siswa, lalu ketika pernah mengalami cara menyikapi kalian itu seperti apa gitu ketika itu. Bapak beri waktu 15 menit dan nanti wajib satu-satu dibacakan. Apa ya? Apa gitu? Saya sering sakit hati gimana? Tapi itu tentang sekolah. Ya, tentang yang penting pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi, boleh itu dari diri kita sendiri, boleh dari orang lain gitu kepada kita. Kita fokuskan dalam konteks sekolah gitu ya. Apa ya? Tentang sekolah. Bapak beri waktu 15 menit.
bacain. Jadi nggak apa-apa ya, terus lagi. Apa ya? Jadi Apa ya? saya pernah diejek oleh Mustahil. Saya selalu Maaf ini Pak. Maaf, tapi wallpaper Jerman. Apa ya? Abu WC. Tapi masa lihat kayak bisa jadi kayak ada namanya bercanda. Iya maksudnya aku saya maksudnya tidak mengucapkan tidak terus ya kepanjangan tadi wallpaper. Nah, orang tua namanya juga. Apa ya? Apa itu mas? Boleh nyamper ya mas? Mengejek punya tim pernah gimana mas? Mengejek Magic yang tidak mengatakan. saya pernah mengejek teman-teman mengejek dulu tapi Apa ya? Kak, apa Kak? Kampus Tinggi Indonesia. mikir berapa Nah, janganlah. Apa ya? Apa mas ya mas? Mas apa ya? Mau terus saat berumrah. Oh iya iya. Saat sholat curang. Parah. Dengan mancing. Kalau usah disebut. Hah? Si paling suci. kalau nulis kan bisa Hah? kalau nulis bukan Suci. Sekali. Sebulan hadis. Ini saat diperbuka saya tidak menulis hadis sehingga pada saya naik kelas pada saat naik kelas mendapatkan saat saya tanda kutip doang kamu beda kata dia mengajak bodoh anak yatim ngatain bersifat ya udah tulisannya apa semuanya banyak apa kamu sih apa kamu sih saya nggak nulis terus dan saya rekam itu saya tidak paling mungkin malah lagi di neraka iya netizen IG dia mah joy film kayak ini dan kayak
Kayak baik. Isnat. Ah ya itulah. Makasih. Mudah-mudahan kita dapat menjaga asas yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Jadi selepas dari kegiatan ini ya udah jangan dibahas lagi. Iya. Ada aja. Makan apa? Paling dulu ini. Salah sih. Kak, buset. Curhat dong. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Ya. Silakan mau mulai dari siapa yang ingin membaca? Ayo Mas Rehan. Berdiri boleh Mas Rehan. Mau duduk apa berdiri? Duduk aja. Duduk aja ya udah. Silahkan. Boleh pakai mikrofon boleh. Pakai HP. Jadi saya pernah mendaftar di SMK 1 Cilegon. Dan saya meremehkan tes-tes yang di situ, Pak. Oke. Dan saling ejek dengan teman. Saling ejek dengan teman. Barang pas sudah keesokan harinya, saya lihat di daftar isi itu nama saya yang tidak ada. Teman saya yang ada, Pak. Temannya ada. Iya. Oh, temannya ada. Oke. Ada lagi pengalamannya? Udah sih, Pak. Udah. Oke, tangan buat Mas Rehan. Boleh digeser. Jadi saya pernah mengejek teman saya ketika sedang bermain game Iya. dan keluar kata yang tidak enak didengar gitu, Pak. Iya. Cara menyikapinya itu saya langsung minta maaf pada teman kalau sakit hati gitu ya, Pak. Dan langsung bermain lagi gitu. Bersama-sama. Tapi udah setelah minta maaf udah ya gitu. Udah, Pak. Udah beres. Apa lagi? Enggak lah. Oke, bisa digeser ke sebelahnya. Saya tuh pernah nyepelein hal kecil seperti yang bergantungan dengan pelajaran sekolah gitu, Pak. Seperti diberi tugas oleh guru sepelein gitu sehingga mengakibatkan terdapatnya remet. Jadi dampaknya remet gitu ya. Nah, terus cara menyikapinya itu bagaimana gitu? Seharusnya jangan disepelein hal kecil tuh jangan disepelein. Jangan sepelein. Iya, jangan nyepelein hal kecil. Oke, bisa digeser. Jadi saya pernah ngobrol di saat guru menerangkan pelajaran. Dan saya terkena marah lah, terkena teguran. Hah? Iya, mungkin. Ya dari situ belajar supaya tidak mengobrol lagi. Nah, saya pernah berkata kasar kepada sesama teman gitu, Pak, pada saat bermain-main gitu. Sehingga temannya
merasa terlalu berlebihan gitu, sampai marah. Oh, temannya sampai marah gitu? Iya. Terus gimana cara nyikapinya? Ya, cara menyikapinya meminta maaf kepada teman yang di ininya, Pak. Apa? Yang di ejaknya. Silakan Mas Eka. Wis kita mau kan? Wih. Nggak Mas Eka? Diulang lagi tuh Pak ceritanya kayak tadi. Boleh. Aduh. Curhat dong, Pak. Preman kan? Tapi emang dari tadi Bapak lihat permasalahannya ada yang dari temen, ada yang sama guru, ada yang istilahnya apa tadi menyepelekan gitu ya. Belum lihat Bapak yang istilahnya punya pengalaman yang etika terhadap yang maha kuasa gitu. Belum lihat Bapak yang menceritakan itu belum ada. Mau kuasa. Ayo boleh dilanjut. Gimana Pak kayak tadi tuh? Ya boleh. Ya saya dulu pernah mendaftar sekolah ke MTS Negeri 2 Cilegon di MTS Ciwandan. Di MTS tersebut saya dikasih ujian tes gitu kan Pak, buat daftar masuknya. Hari pertama sampai hari kelima gitu dikasih ujian soal. Pada hari Jumat Sabtu saya dikasih tes lisan gitu Pak. Pas tes lisan tersebut saya meremehkannya kayak terlalu mudah, gampang gitu. Teman saya pun juga sama gitu kan, meremehkannya. Tapi pas hari Senin pembagian surat ini kelulusannya itu, teman saya pas dibuka, teman saya lulus Pak. Pas giliran saya kan saya niatnya mau dibuka di rumah aja gitu Pak, takut kecewa gitu kan. Teman saya pada ngomong, ya udah buka sekarang aja gitu kan. Pas dibuka saya tidak lulus Pak. Saya yang menyesal gitu Pak, kayak kok nggak lulus gitu kan. Padahal kayak udah semaksimal mungkin gitu Pak. Jadi Lalu menyikapinya seperti apa tuh nanti untuk kedepannya gitu? ya belajar buat pengalaman gitu Pak, biar jangan ngeremehin lagi gitu. Ya berevaluasi. Selanjutnya Om Rasid? Mas Rasid. Enggak nulis apa-apa. Coba. Boleh ceritain nggak apa-apa, kan tadi kesepakatannya semua harus Biar gitu digerakkan. menceritakan pengalamannya. Rahasia ini. Tenang aja sih. Kamu apa ya? Parah. Sering toksik, ketika sholat. Ya gitu Bos. Ya paling kayak ngeledek temen gitu aja Pak. Dari temen. Terus meledeknya terus minta maaf. Cuman saya ngeledeknya kayak apa ke orang-orang yang apa suka nganggep bercanda, jadi nggak baper gitu. Enggak dibawa ke hati. Nah, gitu. Udah kan? Jadi saya Pak pernah membohongi temen lah. Kayak mau OTW tapi belum OTW gitu. Gitu Pak. Sering. OTW tapi orangnya masih di rumah. Tidur ya, masih rebahan. Jadi OTW itu sebetulnya apa gitu? Pakai tunggu aja apa gimana? Terus Untuk menyikapinya, jadi jangan pernah membohongi lah. Jangan pernah bohong jangan pernah bohong. sesama semua orang. Iya. Selanjutnya Dulu itu Pak ya, waktu MPLS di MTS ya, saya sama teman saya itu bercandaan waktu sholat. lalu Terusnya kan habis selesai sholat itu ya, langsung dipanggil guru Pak, suruh buat perjanjian Pak. Cara menyikapi ya, udah Pak jangan bercanda waktu sholat. Ya dulu waktu SD saya punya 2 teman Pak, yang satu orangnya pinter namun dia sombong, terlalu egois, sama punya teman yang nakal cuman dia tahu sopan santun Pak dan menghargai sama teman. Ya cara mensikapinya itu agar menghargai sesama temannya. Oke. Udah semua ya? Boleh tepuk tangan.
Jadi setelah menyimak dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, komplit ya masalahnya ya. Bapak pikir tadi tidak ada yang menceritakan pengalamannya dengan yang maha kuasa gitu kan? Ternyata ada gitu. Ada yang apa? Ada yang pengalaman dari diri sendiri yang tadi bentuknya meremehkan gitu kan? Ada yang bentuknya dari orang lain, ada yang bentuknya sama yang maha kuasa. Tadi ada juga yang kurang menghargai ketika belajar, yang ngobrol gitu kan? Gitu, Kang Mus. Ya, Bapak sih berharapnya begini. Bapak berbicara di sini bukan berarti Bapak tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Kalau Bapak disuruh menceritakan, Bapak juga punya gitu. Mulai dari etika terhadap yang maha kuasa. 1, sholatnya bolong kadang ya, tidak sholat semisal, lalu sholatnya terlambat, sudah azan tapi nantilah aja gitu ya, padahal kita pun tidak sedang apa-apa gitu, tidak ada suatu hal yang urgent yang sedang kita lakukan gitu. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, semisal dengan teman, Bapak juga pernah istilahnya apa, berbicara itu kadang nyeplos gitu kan, gitu, karena memang kondisi yang kitanya sedang tidak pas gitu. Ada teman yang niatnya mungkin ngajak bercanda, tapi karena memang situasi kita yang tidak pas gitu kan. Atau bisa juga jadi ketika kita ingin mengajak bercanda, si teman itu situasinya sedang tidak pas gitu kan, gitu. Pernah lah pasti gitu. Maka dari itu dengan adanya kegiatan ini kita tetap dapat berekspresi, tetap dapat mengemukakan pendapat dengan dasar memperhatikan nilai-nilai etis yang berlaku gitu ya. Oke, selanjutnya kesimpulan dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari berpendapat, tadi ada juga bermain, lempar pertanyaan, lalu ada apa? Sharing pengalaman. Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil gitu? Apa? Kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan ini apa? Ayo Kang Mus. Etika itu penting untuk kehidupan karena kita sebagai manusia harus tahu batas-batasan kita dan cara menghormati orang tua yang lebih muda atau yang sesama dengan juga. Oke. Selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan? Mas Rasid, kesimpulannya? Apa? Mas Hakim, apa Mas Hakim? Kesimpulannya Mas Hakim? Nah, ini siapa? Saya Pak. Indra ya, Mas Indra. Itu etika dan sopan santun itu sangat penting Pak untuk bermasyarakat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting ya. Oke. Jadi sudah berulang kita bahas tadi, etika itu sangat penting karena memang mau itu dalam konteks kita sebagai siswa, mau itu kita konteks dalam masyarakat, mau itu kita konteks dalam agama, etika itu sangat penting ya. Lalu siapa yang bersedia mengutarakan perasaannya selama mengikuti kegiatan ini? Angkat tangan. Saya selama mengikuti kegiatan ini apa perasaan saya seperti apa gitu? Ayo Mas Indra, Mas Eka, refleksi perasaan.
Perasaan lebih lega. Kenapa kok bisa lega gitu? Tahu ya. Karena sudah dapat ceritakan pengalaman gitu. Oke. Mas Eka sepertinya tadi sudah mau merefleksikan perasaannya. Kayak mau cerita ke siapa gitu. Kalau cerita ke orang tua pasti dimarahin lagi. Asal. Oke. Lalu kegiatan ini bermanfaat nggak untuk Mas Eka? Bermanfaat. Satu lagi, Mas Hakim, ayo apa? Bagaimana refleksi perasaannya? Jadi kita itu mempunyai pengetahuan baru dari kegiatan ini, Pak. Bisa meningkatkan etika kita kepada sesama manusia. Perasaannya senang apa tegang? Rasanya enjoy aja, Pak. Enjoy. Kalau di motornya kan makin menjadi marah. Oke, kita sudah sampai di tahap penutup tadi ya. Sudah menyimpulkan, sudah merefleksikan perasaan selama mengikuti kegiatan. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia datang ke ruang BK ini. Dan Bapak mohon maaf apabila sudah memanggil kalian di jam pelajaran. Selama kegiatan ini berlangsung, apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon dimaafkan ya, karena namanya manusia itu pasti ada salah. Marilah kita tutup acara ini, kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.